Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali bersama-sama berjumpa di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan merenungkan pada pagi hari ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita. Dan ini harus kita benar-benar perhatikan, karena ini sangat serius, ini sangat penting bagi kehidupan kita di masa yang sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Nah, tema pada pagi hari ini adalah 3 kerugian menyimpan kepahitan. Mari kita akan membaca di dalam Ayub pasal yang kelima, ayat yang kedua, Bapak Ibu. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ternyata menyimpan kepahitan adalah merupakan sebuah kebodohan. Ini yang seringkali tidak pernah menjadi kesadaran daripada banyak orang yang menyimpan kepahitan. Karena setiap kepahitan yang ada dalam hati kita yang tidak pernah terselesaikan, itu merupakan sebuah hal yang akan memicu tumbuhnya sebuah akar pahit dalam kehidupan kita. Dan tentu hal ini dapat menyebabkan banyak hal yang merugikan untuk kehidupan kita, Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Kepahitan tidak pernah merugikan orang yang kita benci. Kepahitan tidak pernah memberikan sebuah kerugian bagi orang-orang yang menyakiti hati kita. Tetapi justru kepahitan itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, pada pagi hari ini secara singkat saya akan menyampaikan 3 kerugian daripada menyimpan sebuah kepahitan. Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu tidak akan menikmati damai sejahtera dan sukacita. Mari kita akan lihat ayatnya di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Alkitab dengan jelas mengajar bahwa di mana ada kebenaran, maka tumbuh damai sejahtera dan ada ketentraman, Bapak Ibu. Artinya ketika hidup kita tidak diwarnai dengan apa yang namanya kebenaran, di mana hati kita menyimpan apa yang namanya kepahitan, kebencian yang begitu sangat mengakar kuat dalam hati kita, maka itu adalah sebuah dosa. Dan inilah yang saya katakan, bahwa orang-orang yang hatinya tidak menyimpan kebenaran, tapi menyimpan kepahitan, itu merupakan sebuah dosa yang akan menyebabkan kita tidak akan menikmati damai. Mana mungkin orang-orang yang kepahitan bisa menikmati damai, Bapak Ibu? Karena orang-orang yang seperti ini, maka mereka akan dikuasai dengan amarah, emosi, kejengkelan. Hari-hari yang ia lalui pasti tidak akan pernah tenang. Sukacitanya dicuri dari hatinya. Kenapa? Karena ia selalu memikirkan hal-hal di masa lalu. Ingat Bapak Ibu, orang-orang yang kepahitan memiliki sebuah kebiasaan, yaitu selalu memikirkan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Dan semua apa yang namanya kekecewaan, apa yang namanya mungkin hal-hal yang menyakitkan, itu yang seringkali terus-menerus menggerogoti akan hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah bisa tenang,
tidak bisa damai, bahkan tidak bisa sukacita. Dan hal ini tentu juga akan berdampak bagi kesehatan tubuh jasmani kita. Saudara, percaya atau tidak, orang-orang yang menyimpan kepahitan bukan saja ia tidak damai, tidak bisa sukacita, tetapi ada juga hal yang bisa berbahaya, yaitu memicu tumbuhnya sebuah penyakit bagi kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi kerugian daripada orang-orang yang menyimpan kepahitan. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu tidak akan mendapatkan jawaban doa. Kita akan baca di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara, firman Tuhan memberikan sebuah garis tegas bahwa dosa adalah pemisah antara kita dengan Tuhan. Itu sebabnya bukan Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelesaikan masalah dan pergumulan kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Kepahitan adalah merupakan dosa di hadapan Allah. Ketika kita menyimpan akar pahit dalam hati kita, kita menyimpan kebencian yang terus bertumbuh menjadi sebuah kepahitan, maka ini adalah sebuah bentuk dosa. Dosa artinya kita telah menyimpang daripada jalan Tuhan. Bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni? Tetapi kita justru memilih jalan untuk membenci dan menyimpan kepahitan. Ini sebuah pelanggaran. Itu sebabnya jangan pernah kita mengharapkan apa yang namanya jawaban doa. Karena Tuhan tidak pernah menyukai orang-orang yang tinggal di dalam dosa. Tuhan tidak pernah menyukai orang-orang yang hatinya menyimpan kepahitan. Karena Tuhan selalu matanya terarah kepada orang-orang yang hidupnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, kalau hari ini setiap doa-doa kita tidak terjawab, ada jawaban-jawaban yang belum kita dapatkan dari doa-doa kita, itu masalahnya adalah dari hati kita, yaitu hatimu masih menyimpan kepahitan. Mari bereskan di hadapan Tuhan. Mari belajar mengampuni. Ketika hatimu bebas dari kepahitan, maka doa-doamu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, mari hari ini sadarlah bahwa ketika kita menaruh kebencian, kepahitan dalam hati kita, maka firman Tuhan berkata kita adalah seperti seorang pembunuh. Dan itu artinya kita juga tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mengapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan jelas berkata, Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Tuhan mengajar kita untuk memaafkan, mengampuni orang-orang yang melukai kita. Seperti Bapa juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tetapi kita memilih untuk menyimpan kepahitan. Kita menolak untuk didamaikan. Kita menolak untuk mengampuni. Firman Tuhan dengan jelas berkata, jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di sorga pun juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Itu artinya ketika Bapa tidak mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk berada di kerajaannya.
kita tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari hati-hati. 3 kerugian ini menjadi sebuah kerugian yang sangat besar. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka kita akan tidak mengalami apa yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban doa dari setiap masalah dan pergumulan kita. Dan yang terakhir, kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga. Kiranya renungan pada pagi hari ini menyadarkan kita, ingat, lebih baik mengampuni daripada menyimpan apa yang namanya kepahitan. Karena itu menimbulkan sebuah kerugian bagi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.